Kalau sekarang cari mobil keluarga bekas di harga yang sudah jauh lebih terjangkau dibandingkan waktu barunya, Mitsubishi Expander generasi awal menurut saya masih menarik banget buat dilirik. Dan yang ada di depan saya ini bukan tipe bawah, ini Mitsubishi Expander Ultimate tahun 2019, tipe tertinggi pada masanya. Mobil yang dulu sempat bikin kelas low MPV cukup heboh karena desainnya berani beda. Bahkan kalau kita lihat sekarang, setelah umurnya sekitar 7 tahunan, tampilannya menurut saya masih belum kelihatan terlalu tua. Tapi pertanyaannya, Expander Ultimate 2019 ini sekarang masih layak nggak buat kita beli? Gimana kenyamanannya, fiturnya, mesinnya, konsumsi BBM-nya, dan yang paling penting kalau beli mobil bekas, apa aja yang harus diperhatikan? Kita bahas satu-satu mobil ini. Halo, balik lagi ke channel ini. Nah, pada kali ini saya akan ngebahas salah satu mobil keluarga yang lumayan jadi favorit buat keluarga Indonesia nih. Dan harga bekasnya sekarang masih lumayan tinggi, yaitu Expander Ultimate tahun 2019. Nah, mungkin mobil ini termasuk low MPV ya, tapi kalau kita lihat mobil ini lumayan jadi mobil primadona pas lagi awal launching karena desainnya lumayan nyentrik, dan mobil ini walaupun udah 7 tahun tapi desainnya tetap masih bisa diterima dan lumayan gagah ya. Makanya harga mobil bekasnya itu masih lumayan tinggi. Nah, pada video kali ini kira-kira mobil Expander tahun 2019 ini masih layak gak kalau kita misalkan beli di tahun 2026 ini. Nanti kita cek juga kenyamanannya, fiturnya, terus juga kira-kira BBM-nya, dan apa aja tips kalau kita beli mobil bekas Expander ini. Tonton sampai akhir ya video ini. Nah, sekarang kita mulai ke bagian depan ini. Ini salah satu yang banyak mencuri perhatian ketika launching mobil ini ya. Jadi bagian depannya kalau kita lihat ini lampu senja, bukan lampu utama. Jadi lampu utamanya tuh di bagian bawah sini ya, kayak gitu. Terus juga karena ini Ultimate, ini kalau kita lihat aksen chrome dari grillnya itu yang ngebuat mobil ini tuh lebih terasa mewah dan lumayan gagah ya. Oke, dan ini Ultimate sudah ada fog lampnya gitu. Nah, kalau misalkan bagian depan seperti ini lumayan gagah, jadi masih bisa diterima pas lagi awal launching ya. Jadi bahkan sampai di tahun sekarang pun mobil ini masih termasuk oke gitu kalau kita beli. Terus kita mulai masuk ke desain bagian tengahnya. Jadi emang mobil MPV ini termasuk yang lumayan keren ya dari bawahnya. Terus juga ground clearance-nya ini bisa diterima sama orang Indonesia karena bisa dipakai buat mobil harian ya, mobil misalkan mobil dipakai buat pergi jauh, mudik, ataupun di area-area pegunungan pun masih bisa aman ya mobil ini. Jadi cukup oke, makanya mobil Expander ini masih termasuk mobil keluarga yang laris ya. Terus kalau misalnya kita ke bagian belakang, ini kalau kita lihat bagian belakang, ini lampu yang masih bisa, makanya ini bisa diterima di awal launching karena bentuknya tuh L ya. Kita lihat bentuk L. Jadinya kalau misalnya kita lihat belakangnya itu kelihatan bodi itu gagah gitu ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa Expander pas awal-awal launching itu bisa diterima. Bodinya pun masih 2026 ini masih bisa diterima oleh keluarga Indonesia atau customer, dan mobil bekasnya pun masih diburu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interior mobil ini. Jadi mobil ini untuk saya yang ukuran tinggi 170 itu masih lumayan tinggi ya, masih ada sisa. Terus juga interior dashboardnya mungkin terlihat sederhana ya, tapi pada zamannya ini termasuk lumayan mewah ya, dengan harga 200 jutaan ya. Terus juga kuncinya sudah keyless. Terus ini matic-nya itu matic menggunakan matic konvensional, makanya Expander ini masih termasuk mobil yang laris ya di zaman ini, di tahun ini maksudnya, di 2016 ini. AC-nya cukup sederhana ya, AC-nya layarnya seperti ini gitu. Dan posisi duduk ini lumayan nyaman ya, lumayan nyaman. Ini juga untuk versi Ultimate masih manual pindah joknya ya. Terus juga maju mundur
ya. Terus setirnya oke. Dan ini nih, kalau misalkan di bagian samping ini untuk konsol boxnya lumayan unik juga ya. Jadi bisa ditutup digeser kayak gini. Jadi termasuk unik mobil ini dan oke lah gitu. Makanya masih bertahan di tahun 2026 ini. Untuk di mobil ini, di baris kedua ini jauh lebih penting. Kenapa? Karena rata-rata orang beli Xpander itu emang buat keluarga ya. Nah, posisi duduk sebagai penumpang ini bener-bener untuk saya ukuran 170 masih sisa lumayan banyak ya. Ini posisi udah paling belakang. Kalau kita maju pun paling depan masih ada sisa, nggak mentok ya. Terus juga AC ada di sini. Jadi sampai baris 3 mungkin nggak panas. Terus juga ini sudah power window ya. Dan ini memang salah satu alasan sih kenapa mobil Xpander ini masih banyak diburu bagi keluarga Indonesia ya. Karena posisi duduk penumpangnya nyaman. Nah, sekarang kita coba baris ketiganya. Ini kalau kita misalkan di baris ketiga untuk ukuran tinggi saya itu masih lumayan oke ya. Kalau kita tutup baris kedua, wow. Jadi cukup gitu, cukup nggak nyaman-nyaman banget. Mungkin kalau ini agak majuan lagi, mungkin bisa lebih nyaman. Tapi kalau untuk perjalanan jauh mungkin bisa dipertimbangkan kalau untuk orang dewasa ya, seperti saya. Tapi di kelebihan di baris 3 ini kita untuk charger itu ada di sini. Jadi nggak usah repot-repot ke tengah atau ke depan. Terus juga ada card holdernya juga di sini. Jadi cukup oke lah gitu untuk mobil keluarga ini. Mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa masih laris juga di tahun 2026 dan harga bekasnya masih cukup naik harganya. Sekarang kita coba lihat di bagasinya Xpander. Kira-kira tuh seluas apa ya? Wow, kita lihat. Ini lumayan cukup oke lah. Kita kalau misalkan mau bawa 4 sampai 5 galon tuh masih muat sebenarnya. Jadi cukup luas kalaupun kita bawa koper besar sama kecil tuh pas ya. Terus juga ini yang keren. Belakangnya kalau kita lipat, wow, dia cukup rata ya. Jadi kalau misalkan kita mau bawa barang banyak, itu tinggal lipat aja jadi luas. Tuh. Terus juga kalau misalnya kita lihat, nah ini buat taruh barang-barang juga. Nah, ban serepnya pun di bawah. Jadi nggak di sini ya. Jadi ini cukup buat taruh barang-barang. Ini juga ada di sini buat dongkrak ya. Dan memang Ultimate tuh salah satu warnanya kan krim ya. Cukup elegan lah dalamnya. Itu dengan warna kayak gini ya. Yang penting sering-sering dijaga aja, dirawat, dibersihin. Itu ya. Sekarang kita coba. Salah satu kelebihan mobil Xpander ini adalah suspensinya. Jadi kalau misalkan kita jalan nyaman, bergelombang gitu, mobil ini masih tetap cukup nyaman. Jadi kalau misalkan teman-teman bawa keluarga ataupun bawa barang, mobil ini masih terus cukup oke walaupun di tahun 2026 ini. Apalagi setirnya juga enteng, posisi duduknya juga nyaman. Jadi cukup oke lah, worth it banget kalau misalkan teman-teman beli mobil Xpander di tahun 2026 ini. Dan ini juga ada kelebihan di tipe Ultimate, yaitu adalah cruise controlnya. Kalau misalkan kita sering keluar kota ataupun perjalanan jauh di tol, itu kita tinggal manfaatin fitur ini aja. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh fitur ini, jangan lupa ini di tipe Ultimate Xpander di tahun 2019. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, gimana sih kira-kira ada tips gak kalau misalkan kita mau cari mobil bekas Xpander ini di tahun 2026 ini? Nah, ini kebetulan saya mobil pinjaman dari mobil pilihan Bogor. Ini media sosialnya. Kalau teman-teman misalkan mau cari mobil bekas, bisa dicek di akun media sosialnya kira-kira stok mobil apa aja ya. Dan ini juga dijual kok. Langsung aja hubungin admin ya di nomor ini. Itu. Nah, tips dari saya kalau misalkan mau beli mobil bekas, terutama di Xpander ini, saran saya kalau misalkan tips untuk mau cari mobil Xpander bekasnya adalah pertama yang harus dicek adalah surat-surat. Pastiin BPKB, STNK itu semuanya sama
sesuai nomor rangka, nomor mesinnya, dan keasliannya. Itu kalau misalkan kalau emang kira-kira ragu, itu bisa dicek langsung ke Samsatnya surat itu asli apa enggak. Ya, yang kedua itu pastiin bukan bekas tabrak atau banjir. Ya, kenapa? Karena misalkan kalau bekas banjir itu elektrikalnya lumayan ringkih, kita kalau cari kerusakannya lumayan repot. Dan biasanya karatan-karatan itu yang mungkin ya jadi efeknya kenyamanan ataupun bau yang nggak sedap biasanya kalau misalkan bekas banjir ya. Terus kalau bekas tabrak juga ya itu kan setiap orang masing-masing punya beda keyakinan ya. Tapi dua itu mungkin kalau bebas bekas banjir dan tabrak itu jadi nilai jual lebih ketika teman-teman udah bosen atau mau jual kembali. Nah, yang ketiga itu dicek kaki-kaki ada suara apa enggak ya. Terus keempat AC-nya dingin apa enggak ya. Kalau misalkan karena lumayan tuh kalau misalkan udah kena kompresornya kita harus siapin budget lagi ya. Terus juga pastiin nggak bekas rokok gitu, karena kalau misalkan interiornya bekas rokok itu lumayan sulit untuk dihilangkan. Jadi agak repot kalau misalnya kita punya anak atau apa, kalau punya riwayat bekas rokok, karena dibersihinnya lumayan sulit, kita harus salon total tuh. Nah, dan yang terakhir balik lagi ke harga, nanti teman-teman bisa sesuaikan harganya. Kalau misalkan minus-minus yang masih oke, cukup dikit, mungkin bisa diturunin harga untuk sisain buat perbaikannya gitu. Gitu aja tips dari saya kalau misalkan mau beli mobil bekas ini. Jadi kesimpulannya, kira-kira Xpander Ultimate 2019 ini masih layak gak dibeli tahun 2026 ini? Kalau menurut saya masih layak banget. Apalagi teman-teman kalau misalkan mau nyari mobil buat keluarga, 7-seater, terus juga nyaman, ya irit juga BBM, dan perawatannya mudah. Yang penting kalau misalkan dari saya, kalau misalkan mau ngambil mobil bekas ini, cari mobil bekas ini, teman-teman pastiin cek riwayatnya gitu. Atau bisa teman-teman unit ini masih ready, teman-teman bisa langsung hubungi ke admin mobil pilihan Bogor. Nanti mudah-mudahan rezeki teman-teman, karena unit ini bagus banget, kilometer masih 85.000 ya. Gitu aja teman-teman. Sekarang jadi pertanyaan, kira-kira kalau misalkan teman-teman punya budget Xpander ya, teman-teman pilihnya Xpander atau mobil unit MPV lainnya gitu. Coba tulis di komentar ya. Dan jangan lupa teman-teman di like, share, dan komen ya video ini, siapa tahu video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.